Hai, kembali lagi sama saya Guntur Krisna Pratama dengan NIM 2003211006 dari kelas Agribisnis B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang komoditas ikan patin yang ada di Jombang. Saya membagi ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penyuluhan pertanian untuk UAS semester hadir. Pengembangan budidaya ikan patin masih memiliki kesempatan yang sangat luas dan lebar karena pemerintah Indonesia telah resmi menutup keran impor daging ikan patin beku dari Vietnam sejak tahun 2017. Pada Kabupaten Jombang sendiri memiliki kurang lebih 5 hektar lahan kolam ikan patin yang tersebar di beberapa kecamatan di Jombang, terutamanya pada Desa Tengaran, Kecamatan Meterongan, Kabupaten Jombang yang memiliki total luas lahan terbesar yaitu 1,24 hektar. Lalu pola investasi yang biasanya diterapkan oleh para pembudidaya ikan yaitu perluasan lahan dan juga investasi modal kerja yang diambil dari para investor maupun operasi simpan pinjam. Budidaya ikan memiliki arti sempit yaitu usaha untuk memelihara ikan yang sebelumnya hidup di alam liar atau alam bebas kemudian dipelihara atau dibudidayakan. Budidaya perikanan memiliki beberapa keunggulan daripada perikanan tangkap karena budidaya ikan adalah memiliki tujuan yaitu untuk pemeliharaan stok ikan dan juga bukan untuk memburu dan mengumpulkan ikan. Kali ini kami akan membahas tentang komoditas ikan patin yang berasal dari Jombang. Secara administrasi, Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta 1258 dusun. Kabupaten Jombang juga memiliki ikon yang cukup terkenal dan menjadi ciri khas Kabupaten Jombang, yaitu Ringin Contong. Ringin Contong yaitu bangunan yang berawal dari sebuah titik nol yang dibuat sebagai menara air terbesar di Jombang ini terus menjelma. Kini Ringin Contong menjadi salah satu landmark Jombang dan ikon Kabupaten Jombang sendiri. Berada di titik pusat jalur protokol, asal kata Ringin Contong sendiri terdiri dari dua kata yaitu ringin ataupun beringin yang tumbuh besar di lokasi serta contong yang seringkali diartikan sebagai tandon atau wadah air. Wilayah ini awalnya dijadikan sebagai titik nol dari Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang sendiri masih memiliki peluang yang sangat besar apabila ingin melakukan pengembangan untuk ikan patin sendiri, karena saat ini luas lahan yang telah digunakan untuk budidaya ikan patin yaitu 1,24 hektar, yaitu lahan paling luas yang tersebar di Jombang. Potensi tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi lahan kolam mencapai kurang lebih 12 hektar. Ikan patin dengan nama lain Pangasius suci dikenal sebagai komoditi yang memiliki prospek yang sangat cerah karena ikan ini memiliki harga jual yang cukup tinggi. Hal inilah yang menyebabkan ikan patin mendapatkan perhatian lebih dan banyak diminati oleh para pengusaha untuk dibudidayakan. Dalam proses pembudidayaannya, pada usia 6-8 bulan, ikan patin bisa mencapai ukuran 35-40 cm. Budidaya ikan patin sebagai persediaan bibit ini memerlukan waktu yang relatif pendek sehingga perputaran modal bisa dipercepat. Budidaya ikan patin dalam kategori pembesaran biasanya dilakukan saat bibit ikan patin memiliki berat 8-12 gram per ekor dan setelah 6 bulan dapat mencapai 600-700 gram per ekor. Sebagian petani ikan patin memanen setelah usia 3-4 bulan karena permintaan pasar ikan patin dengan bobot yang lebih rendah per ekornya. Budidaya ikan patin sebagai bibit dan ikan konsumsi memiliki peluang usaha yang sama-sama menguntungkan. Benih ikan patin di alam biasanya bergerombol dan sesekali muncul di permukaan air untuk menghirup oksigen secara langsung dari udara bebas pada menjelang fajar. Untuk budidaya ikan patin, media atau lingkungan yang dibutuhkan tidaklah rumit,
karena patin termasuk golongan ikan yang mampu bertahan hidup pada lingkungan perairan yang jelek. Walaupun patin dikenal ikan yang mampu hidup pada lingkungan perairan yang jelek, namun ikan ini lebih menyukai perairan dengan kondisi perairan yang baik. Kelangsungan hidup ikan sangat dipengaruhi oleh kualitas air, karena air sebagai media tumbuh sehingga harus memenuhi syarat dan harus diperhatikan kualitas airnya seperti suhu, kandungan oksigen terlarut, dan keasaman atau pH. Pemeliharaan sistem intensif dengan pemberian makanan yang cukup dapat memacu pertumbuhan benih ikan patin. Padat penebaran benih juga dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Ikan tersebut akan lebih cepat tumbuh bila dipelihara pada padat penebaran yang rendah dibandingkan dengan padat penebaran yang tinggi. Berikut beberapa keunggulan yang dimiliki ikan patin yang tidak dimiliki oleh ikan air tawar lainnya, yaitu yang pertama, tempat pemeliharaan tidak memerlukan air mengalir bahkan di perairan yang kandungan oksigen rendah, sekalipun dapat hidup dan berkembang biak dengan baik. Yang kedua, ikan patin sangat toleran terhadap derajat keasaman atau pH air, di mana dapat hidup di kisaran pH 5-9. Yang ketiga, dalam waktu pemeliharaan 6 bulan dapat mencapai panjang 35-40 cm. Bahkan patin dewasa panjang tubuhnya dapat mencapai ukuran 120 cm. Yang keempat, kandungan protein ikan patin tergolong cukup tinggi, yaitu 68,6%. Pada video bagian ini, kami mengambil footage video kolam salah satu petambak ikan patin yang berada di Dusun Sugiwaras, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Jombang. Pemilik dari kolam ini adalah teman kami sendiri ketika duduk di bangku SMA dulu. Kami juga mewawancarainya sebagai pemilik kolam atau pembudidaya ikan. Wah, sangat luas kolam ikan di sini dan juga sangat banyak. Kami tidak membayangkan berapa jumlah ikan yang berada di dalam kolam itu. Pasti sangat banyak. Teman kami sangat untung pasti itu. Nah, setelah kalian melihat kolam ikan teman kami yang luas dan banyak itu, setelah ini kami akan mewawancari pemilik kolam sekaligus pembudidaya ikan patin tersebut. Ya, pembudidaya itu teman kami juga. Nama teman kami itu Alfian. Untuk nama lengkapnya kami lupa karena sudah tidak lama nongkrong bareng. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu mungkin dari pertanyaan yang tadi untuk masalah pada pembudidaya ini, untuk saat ini untuk permasalahannya yaitu karena faktor cuaca yang tidak menentu sehingga kekebalan tubuh ikan semakin menurun. Yang kedua karena mungkin dengan mahalnya pakan sehingga kita itu mencari untung itu lebih sedikit, sehingga kita dalam budidaya itu keuntungannya sedikit daripada kerugiannya. Untuk penjualan kita, karena kita adalah pembudidaya hampir skala besar, untuk penjualnya kita langsung dari pengumpul itu datang sendiri dengan membawa transportasi. Dalam satu panen itu kita menghasilkan hampir 5 kintal sampai 1 ton, sehingga dalam proses penjualannya kita hanya menghubungi pengumpul sehingga pengumpul itu datang untuk membeli ikan kita. Jika kita jual langsung ke para pengepul besar itu kita mendapatkan harga dengan harga 16. Kalau kita seandainya mau dengan jual sendiri ke pasar kita mendapatkan harga 20. Tetapi dalam hal ini jika kita menjualnya pada pasar langsung, kita itu tidak bisa menjual dengan kapasitas yang banyak, hanya beberapa kilo dalam sehari. Tetapi pada saat ini pembudidaya lebih baik menjualnya ke pengepul karena yang pertama resikonya yang tidak besar. Resiko tersebut membuat kita lebih percaya pada pengepul walaupun harganya lebih murah. Untuk kerugian kemungkinan tidak ada kerugian, tetapi hal ini kita dalam arti rugi itu bukan rugi uang, tapi kita rugi waktu dan rugi tenaga, karena
pada saat kita penjualan dengan pengepul, ketika kita ada yang mati ataupun terserang penyakit, kita hanya mendapatkan kembalian modal saja tetapi tidak dapat keuntungan. Untuk kemarin itu ada beberapa tahun yang lalu itu ada, tapi bukan bantuan dari pemerintah, tetapi itu sebuah kerjasama antara pabrik pakan dengan pembudidaya dengan sistem, yaitu pabrik pakan itu memberikan semua modal seperti halnya benih ataupun pakan selama beberapa masa panen itu, yang nantinya akan dipotong dengan modal tersebut dan pembagian keuntungan, sehingga para pembudidaya hanya merawatnya saja. Untuk bantuan saat ini untuk pemerintah yang membantu itu dalam sektor kecil, hanya kecil. Untuk pembantuannya itu kita yang mengajukan kepada pemerintah, tetapi pemerintah itu harus ada laporan yang terperinci seperti halnya dalam sistem budidaya. Pengajuan bantuan tersebut itu kita harus sistemnya bukan mandiri tetapi sistem kelompok, seperti halnya kemarin bantuannya itu seperti bak fiber ukuran 5x5 dan juga beberapa tong. Untuk saat ini yang kita budidayakan untuk ikannya yaitu ikan gurami dengan ikan patin. Kenapa kita membudidayakan kedua ikan tersebut? Karena untuk ikan patin kan jangka waktunya lebih pendek, sehingga dalam hal permodalan kita mengandalkan ikan patin, dan dalam keuntungan kita mengandalkan ikan gurami karena ikan gurami relatif lebih mahal daripada ikan patin. Untuk dalam sebulan kita lihat untuk budidayanya, kalau seandainya kita masih dalam tahap benih itu untuk pakan kita hampir 1 bulan itu 1 sak. Tapi kalau sedangkan ketika pada saat sudah menuju ke tahap konsumsi, pembesaran konsumsi itu untuk 1 harinya kita hampir 1 sak sampai 2 sak jika kita menuju beberapa kolam seperti yang ada di belakang saya. Untuk ada pasaran ya kita harus bagaimana kita benar-benar melakukan perputaran biaya. Hal ini jika kita dapat tekankan dengan cara kita menggunakan pakan seperti limbah-limbah daging ayam ataupun daging lainnya, karena untuk keuntungan itu di ikan patin itu sangat sedikit, sehingga jika kita dapat menekan biaya pakan pabrik yang relatif mahal dengan pakan limbah, kita dapat keuntungan yang lebih banyak. Untuk pakan ikan tidak ada karena dalam hal ini juga di samping saat ini pandemi, mungkin untuk kita mengajukan bantuan sangat sulit, sehingga kita harus benar-benar memutarkan gaya dalam pembudidayaan ikan patin. Untuk pada saat pemerintah itu yang sarannya yaitu lebih fokus pada pembudidayaan yang skala kecil, di mana mereka juga perlu bimbingan seperti ilmu-ilmu dari penyuluh-penyuluh perikanan, sehingga mereka dapat mengatasi beberapa permasalahan seperti halnya pakan yang mahal dan rentannya penyakit. Dalam penyuluh itu tersebut berperan penting dalam budidaya, karena yang pertama untuk mereka dapat mengajari budidaya untuk pembuatan pakan mandiri dengan bahan lokal yang lebih murah, dan yang kedua untuk pengetahuan penyakit dapat diobati dengan seperti halnya penyakit obat-obat herbal yang ada di masyarakat, seperti halnya dengan menggunakan bonbon pepaya ataupun yang lainnya. Sepertinya itu perlu, karena hal ini juga penunjang proses budidaya. Saat ini banyak yang mengeluh, banyak yang melakukan kerugian ataupun berhenti budidaya karena tidak adanya modal dan juga mahalnya pakan. Ya Mas, terima kasih untuk wawancaranya. Siap, sama-sama.